memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan lebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kami, memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami. Kalau sampai saat ini kami ada, semuanya adalah kasih karunia-Mu bagi kami, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, bila lewat ibadah kami ini Tuhan, kami boleh menjadi semakin dekat kepada-Mu, semakin melekat di hati-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila hati kita senantiasa merindukan kehendak Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari
Mari kita sekalian tunduk kepala, berdoa untuk menerima kebenaran firman Allah. Bapa di surga, Engkau hadir di tengah kami bersama kami. Sesuai janji-Mu, maka kami sekalian Tuhan bersyukur dan berterima kasih untuk lawatan Allah pada saat ini. Kami akan menerima kebenaran firman, biarlah Tuhan melalui kuasa Roh-Nya akan menjadikan kami penuh dengan kebenaran itu dalam hati kami, pemikiran kami, bahkan seluruh hidup kami akan dikuasai oleh kebenaran firman Bapa saja. Terima kasih awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap kebenaran firman, dan biarlah kami sekalian diberkati oleh firman Allah. Terima kasih segala puji hormat bagi Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berhubung ini hari adalah hari ibadah kenaikan Tuhan ke surga, maka kenaikan Tuhan ke surga ini adalah satu berita yang luar biasa. Bukan saja nanti Tuhan Yesus yang naik ke surga, gereja atau umat Kristiani akan juga nanti satu waktu naik ke surga, sekali waktu Tuhan datang kali kedua kali di angkasa. Itu sebabnya perhatikan baik-baik, menjadi umat Kristiani jangan sampai hanya setengah-setengah, tapi biarlah tuntas, ya. Itu sebabnya pada malam hari ini sebelum kita ibadah meneruskan firman Allah, mari kita nyanyi sedikit. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Ini suaranya ulangi saja. Sudah. Kita nyanyi ini ya, mari. Kita ada pujian ya. Jadi ini kegirangan ya, dibebaskan, kebangkitan dan kenaikan Tuhan ke surga ya. Jangan sampai kita kurang paham ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Terus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Saya akan jelaskan sedikit dari awal kekristenan, dipahami, dipanggil ya. Jadi orang percaya. Setelah itu kita semuanya yang kata lain dimeterai Roh Kudus, diisi Roh Kudus, sehingga kita sendiri menjadi anak Allah atau orang pilihan. Setelah kita menjadi anak Allah, kita sekalian ditekankan oleh firman Allah bertobat supaya mengeluarkan buah-buah pertobatan. Artinya kehidupan yang baru, kehidupan ilahi, kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Itu sebabnya oleh Roh Kudus kita akan dibawa melalui kehidupan kita ini, yaitulah hidup yang berbuah-buah ilahi.
Sehingga Kristiani kita adalah Kristen anak Allah, dan dengan pasti karena anak Allah nanti akan masuk surga. Ya, itu sebabnya dalam ini sebagai umat Kristiani supaya lebih mendalami kekristenan ini, dengan kata lain, belajar hari-hari dipimpin atau menyerahkan diri dengan tidak ada paksaan, kesadaran, supaya tiap waktu, tiap saat berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga di dalam hidup kita ini terus dihadapi tantangan, karena di dunia ini tidak ada yang namanya keadaan yang terus baik. Ada rintangan, ada halangan, ada persoalan, ada sakit penyakit, dan sikap dari sesama kita yang kurang menyenangkan dan sebagainya. Itu sebabnya kita harus, dengan kata lain, harus bersama Roh Kudus supaya kita menang, ya. Sehingga tidak ada orang kita sebetulnya setinggi hati sombong, nggak ada, karena ini anugerah semata-mata. Itu sebabnya Tuhan itu luar biasa. Setelah Tuhan dia naik ke surga, maka dia janji Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Tuhan lebih tahu dari kita manusia, siapapun juga, kepentingan hidup di dunia ini yaitulah pencurahan Roh Kudus. Kristen yang penuh Roh Kudus, Kristen yang betul-betul berjiwa karakter anak Allah, anak Tuhan, harus beda dengan yang belum jadi anak Allah. Sebabnya pada saat ini kami akan mohon supaya semuanya mulai memikir sedalam-dalamnya untuk tujuan Kristiani, yaitulah bukan hanya di dunia tetapi masuk surga. Ini yang penting. Pada Alkitab menulis tidak semua orang Kristen masuk surga. Kita baca Matius 7. Matius 7 dikatakan demikian firman Tuhan, supaya menjadi perhatian umat Kristiani jangan terlalu membanggakan diri kalau sudah jadi umat Kristiani atau orang percaya. Sebabnya dalam hal ini supaya kita memahami kehendak hal ini, ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita sekalian merenungkan apa maksudnya, ya. Nanti kita akan jelaskan kekristenan yang sesungguhnya. Di Matius 22 juga tertulis demikian. Ini perlu dipahami oleh kita sekalian, jangan terlalu bangga kalau kita sudah menjadi umat Kristiani. Tapi tujuannya harus kita capai melalui pertolongan Roh Kudus nantinya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Jadi kekristenan ada panggilan jadi Kristen, tapi ada yang terpilih. Diibaratkan di situ yaitulah suatu pohon, ya, suatu pohon. Kita tidak melihat yang namanya pohon itu secara kenyataan, tapi pohon itu yang diutamakan buahnya. Hidup Kristiani juga buahnya. Apakah buah daging atau buah roh?
di dalam Galatia sudah dijelaskan, supaya kita mengambil satu sikap sendiri, keputusan, bukan paksaan, yaitulah hiduplah oleh Roh, supaya kita tidak hidup menurut hawa nafsu, karena hawa nafsu dengan jelas akan menyengsarakan hidup kita. Artinya kita dijauhkan dari Allah. Galatia pasal 5 itu jelas, ya. Ini yang dimaksud. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Jadi Kristiani itu harus hidup dalam Roh. Kejagingannya harus dimatikan, disalibkan begitu, ya. Jangan diberi kesempatan. Itu sebabnya kita mengambil keputusan. Haleluya, seperti Kristus, bukan kehendakku jadi, kehendakmulah yang jadi. Kita harus tahu nantinya apa kehendak Allah dalam hidup kita lewat Roh Kudus, lewat firman Allah dan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, ya. Sebabnya biarlah kita mengambil keputusan. Aku jadi umat Kristiani yang menurut pimpinan Roh, ya. Tuhan tidak lihat dari gereja mana, pendetanya siapa, alirannya apa. Di dalam hadis tadi jelas, biarpun bermujizat, kalau hidupnya tidak hidup dalam Roh, maka dia akan tidak masuk surga, ya. Dari 12 murid Tuhan, ada yang gagal, satunya Yudas Iskariot, ya. Haleluya. Yang sampai akhir yaitulah 11. Lalu ditambah pilihannya Matias dalam Kisah Rasul pertama, karena digantikan Yudas, ya. Dan yang paling dengan kata lain berhasil yaitulah setia seperti Yohanes. Haleluya. Nah, di sini ada yang namanya Yohanes. Ya, begitu yang setia, ya, dipanggil, dipilih, tekun dan setia. Siapa yang setia sampai mati, artinya mengalami apa saja, tidak menyangkal nama Yesus karena kekuatan Roh. Mayu 2 jelas ayat 10, baru mendapat mahkota kehidupan yang setia. Itu sebenarnya dalam ini jangan kita kurang paham. Mari kita hidup Kristiani. Hidup Kristiani adalah hidup perjuangan. Perjuangan. Haleluya. Jangan mengikuti yang tidak hidup dalam perjuangan. Perjuangan kita itulah mematikan keinginan sendiri, keinginan darah daging, keinginan duniawi. Itu sebabnya hari-hari periksa hati kita gimana, pikiran kita di mana, sehingga dari situ hati pikiran kita kepada berkenankan atau memperkenankan Kristus, artinya taat sampai mati disalib. Haleluya. Sebabnya umat Kristiani juga nantinya akan mengalami aniaya, ya. Saya tidak nakut-nakuti, tapi ini sudah ditulis dalam Alkitab, akan timbul masa akhir orang-orang yang menyerahkan kita karena keadaan kerusakan moral manusia yang makin jahat, makin tidak ada manusiawi atau peri kemanusiaan. Sebabnya dari sini Tuhan Yesus luar biasa, dia naik ke surga. Itu menjadi satu pengharapan kita, tujuan kita kalau dia datang kali kedua, diangkat ke angkasa. Kita akan periksa dalam Kisah Rasul. Nah, ini ya pesan dari Tuhan Yesus demikian. Kisah Rasul pasal yang pertama dikatakan demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kuasa, betul? Ya.
tetapi kamu akan menerima kuasa hidup untuk segala tantangan atau manusiawi kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh India dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi yang naik, dia akan turun. Nah, turunnya ini datang kali kedua, menjemput gereja umat Kristiani yang hidup sepenuhnya di dalam kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi. Sehingga kita lihat kisah Rasul, mereka setelah dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam kisah Rasul pasal 2 dan sebagainya, maka mereka sekaliannya dengan kata lain memiliki kuasa ilahi, kuasa berkata-kata dalam bahasa surgawi. Ini penting. Haleluya, berkata-kata bahasa surgawi, ya. Haleluya. Setan pun tidak ngerti bahasa roh ini. Haleluya. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah, setannya bingung, ya, bahasa apa ini? Ya. Sehingga berdoa dalam bahasa roh itu langsung ke hadapan hadirat Allah. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus, kita bukan berdoa sekedar berdoa, kita mengikuti pimpinan Roh. Satu waktu bisa berjam-jam, ya, apa Tuhan Roh Kudus menggantikan kita dalam berdoa kepada Allah. Kita semua punya keperluan, punya masalah, punya harapan, punya beban. Berdoalah dalam roh supaya kita semua nanti mendapatkan pengampulannya. Seandainya masih nunggu lama seperti Bapak Abraham, ya, Roh Kudus memberi kesabaran. Itu sebabnya dalam hal ini sedikit kami singgung kerjaan roh di dalam hidup kita. Yang pertama adalah yaitulah Roh Kudus bagi gerejanya. Roh Kudus kuasa ilahi mengubah, ya, kodrat manusiawi lama kepada kodrat ilahi manusia anak Allah, ya. Lalu Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kita tidak akan mampu hidup dalam kebenaran di zaman yang sekarang seperti kami ini tanpa Roh Kudus memimpin kita, tanpa kita juga baca Alkitab, ya. Sebab baca Alkitab juga ada gangguannya, malas. Tapi Pak Pendeta tidak boleh malas. Ya, yang malas ya bikin sendiri. Karena itu pelajaran, ya, firman Allah, ya. Roh Kudus adalah penolong di Yohanes 14 ayat 15. Lalu Roh Kudus penghibur, Yohanes 14:26 banyak, ya. Roh Kudus memberi damai sejahtera 14:27. Roh Kudus memberi kemenangan. Haleluya, ya. Bersama Yesus kita semua jadi pemenang. Itu Roma 8 ayat yang ke-27 kalau 37 kalau salah, ya. Lalu ada lagi Roh Kudus itu adalah Immanuel. Matius 1 ayat 23. Jadi kita tidak lagi sendiri hidup di dunia ini. Mungkin teman-teman tidak begitu setia sama kita, tapi Roh Kudus selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jangan sedih hati. Haleluya. Hari-hari senyum aja. Aku punya pendamping hebat, pendamping dari surga. Jangan, tidak usah takut-takut, ya. Haleluya. Jangan berani, karena kekristenan itu harus berani
tidak ada cemas, tidak ada khawatir, tidak ada takut, tapi orang yang betul-betul disebut perkasa di dunia ini, seperti Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, dan lain-lainnya. Contohnya, lebih-lebih rasul-rasul juga, dia berani mati syahid, bukan mati salib. Haleluya, ya. Haleluya, disiksa malah ketawa. Ya, haleluya. Satu contoh, Petrus sudah janji, kalau Tuhanku disalib, kepala di atas, aku kepala di bawah. Haleluya. Jadi tidak takut mati. Sebab dalam Kristus dia punya keyakinan hidup Kristus atau Kristus melalui Roh Kudus, mati untuk. Zaman sekali banyak orang peti mati. Haleluya. Saya sudah berdoa ulang-ulang karena umur saya sudah 77. Ada diskonnya sudah, ya. Satu waktu ini udah ya. Timbang alam dunia kayak gini. Haleluya. Tapi belum waktunya, ya. Memang ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ya. Lahir juga ditetapkan Allah dan meninggal ditetapkan Allah. Selama hidup ini, Roh Kudus kita diberi tugas menjadi saksi. Saksi ini bicara dengan kata lain, bicara tentang apa isi kitab suci, tentang Dia satu-satunya penebus dosa. Haleluya. Dia datang ke dunia oleh karena dosa manusia. Tuhan telah mencoba dan mengirim Taurat, mengirim nabi-nabi, tapi tidak berhasil. Dan akhirnya Allah sendiri melalui Yesus datang ke dunia, lahir di Bethlehem dan jadi penebus dosa manusia. Tidak ada yang lain yang bisa menebus dosa, hanya Yesus. Bukan agama, tetapi Yesus penebus dosa. Dia juga disebutkan juru selamat, artinya pribadi yang dapat menyelamatkan manusia. Menyelamatkan artinya memindah dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kolose bicara demikian, sehingga tidak usah kita ragu-ragu. Yesus itu memegang peran yang luar biasa, sehingga dengan kata lain bukan saja juru selamat, tapi Allah Immanuel. Itulah di dalam Matius 1 ayat 21, Immanuel, Allah beserta kita. Memang tidak nampak secara mata jasmani, tetapi dalam roh dan keyakinan kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Kalau kita mengalami problem, Tuhan campur tangan. Kita mengalami apa saja berseru sama Dia, Dia hadir karena Dia berjanji, sekali-kali aku tidak tinggalkan engkau, sekali-kali aku tidak biarkan engkau, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Inilah hal-hal yang perlu kita pahami jadi umat Kristiani. Dan sudah jelas dunia ini tidak akan makin baik, tapi makin betul-betul penuh dengan penderitaan sengsara dan akan dihancurkan oleh Tuhan, dihancurkan dengan api. Itu sebabnya perlombaan senjata api ini merajalela. Nah, nanti akan betul-betul terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, umat Kristiani yang penuh roh, dipimpin roh, Kristiani yang ilahi diangkat lebih dulu. 5 perawan bijaksana, Matius 25. Lalu yang kurang bijaksana, ya jangan salahkan Tuhan. Yang kurang sungguh-sungguh, maka ditinggal. Ketok pintu, Tuhan buka pintu. Aku tidak kenal kamu, bukan Tuhan jahat, salah sendiri. Itu sebabnya dalam ini mari kita ambil keputusan. Di waktu masih ada ini, ambil keputusan sedemikian rupa, menyerah diri pada Roh Kudus, menyerah diri pada kehendak Allah. Seperti yang Yesus ulang-ulang menjadi contoh, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kalau pergumulan terjadi, kuatkan aku Roh Kudus. Kalau terjadi problem, tolong aku Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang selalu bersama dengan kita.
Sehingga dengan demikian hidup kita sebagai umat Kristiani dalam mengalami yaitulah kenaikan Tuhan ke surga ini, Tuhan memberikan kepada kita satu pribadi ilahi yang bersama dengan kita, sehingga dengan demikian kita sekalian menjadi pribadi dalam pelayanan berhasil, dalam hidup berhasil, haleluya, dalam mengiring Tuhan tekun setia berhasil, haleluya. Tidak seperti Petrus menyangkal 3 kali, ya, haleluya. Itu namanya pentingnya Roh Kudus, pentingnya Roh Kudus lebih dari yang lain. Dalam fokus kita sebagai umat Kristiani di hari kenaikan Tuhan ke surga ini, menunggu di mana kita ada dan berdoa dengan tekun. Kami ambil contoh, ya, di dalam kitab suci. Kita ketahui di dalam Kisah Rasul mereka bertekun. Ayat 14. Kisah 41-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Selanjutnya di Alkitab dikatakan demikian. Mereka semua berdoa berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih ini untuk memilih salah satu murid yang menggantikan Yudas Iskariot yang mulia. Ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi mereka orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah, perhatikan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi diharapkan tiap Kristiani yang punya bahasa Roh itu, haleluya, diusahakan itu. Tapi dengan kata lain, supaya nanti hubungan dengan Allah itu begitu manis, akrab, sehingga dan kita hari-hari menikmati hadirat Allah dalam sepanjang hidup ini. Ada damai, sejahtera, sukacita, dan kegirangan, dan kita akan terus cinta Yesus lebih dari segala yang ada dalam hidup kita. Dengan kata lain, setia sampai mati, haleluya. Karena hidup manusia mesti mati, ya, haleluya. Tapi di dalam Yesus akan dibangkitkan kalau memang Yesus belum datang kali kedua di dalam Tesalonika. Sehingga yang mati dibangkitkan dulu, lalu yang hidup diangkat, ketemu di angkasa, dan masuk dalam kemuliaan. Kiranya ini menjadi satu pandangan bagi umat Kristiani, saudara kami sekalian yang ada, supaya jangan dengan kata yang kurang memahami. Itu sebabnya kami menghimbau dalam melalui hari kenaikan Tuhan ke surga ini, kita betul-betul mengarahkan pandangan kita yaitu ke depan, yaitulah hidup yang lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan, lebih tekun, lebih setia apapun terjadi. Nomor satu yaitulah melaksanakan kehidupan bersama Tuhan. Akibat inilah kebenaran firman Allah yang kami dapat sampaikan. Ya, hari tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampai kepada kami.
supaya kami lebih jelas pengertian kami dan lebih tahu bagaimana kami hidup, supaya hidup kami tidak nantinya ditolak oleh Tuhan atau sia-sia, tapi kami semua akan sampai kepada hari terakhir kedatangan Tuhan kali kedua. Yang mati Tuhan bangkitkan, yang hidup diubahkan, dan semua kami masuk dalam kemuliaan Tuhan yang sudah siapkan untuk tempat di mana hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan berkati, dan saudara kami sekalian yang ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di bawah waktunya sebentar lagi kami tinggalkan tempat ini, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Sedangkan tangan Maha Kuasa Bapa berkati akan kami sekalian di sumber naungan pimpinan dalam kehidupan kami hari-hari. Seluruh kekasih Tuhan, terima berkat Bapa, kasih-Nya, damai-Nya, sejahteranya, sukacitanya, kuasanya berlaku kita semua, dan persekutuan Roh Kudus memimpin, membimbing, menuntun, mendidik, mengajar kita sekaliannya untuk tetap hidup di dalam kehendak Allah saja. Immanuel, Tuhan beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan masuk dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus.